Oke, di video kali ini kita akan ngebahas tentang lab modul 1-3 Basic Network Connectivity and Communication. Jadi gue bikin video ini untuk inisiatif gue belajar sendiri sekalian sharing sama teman-teman. Jadi nanti kita akan pakai kayak gini. Jadi dari modul 1-3 yang menurut gue itu yang bisa dipraktekkan juga di Cisco Packet Tracer. Nah, materinya ini gue pilih-pilih gitu. Tapi kalau misalnya menurut teman-teman ada yang bisa juga selain yang gue masukin kayak gini, teman-teman bisa kasih tahu di komentar biar nanti kita praktekin juga di sini gitu. Jadi ini menurut versi gue ya. Gue rangkum menjadi satu kayak gini. Dan kita praktekin di Cisco Packet Tracer. Mungkin video ini akan dibuat jadi part 2 biar nggak kepanjangan banget. Udah gitu aja, langsung aja ya kita mulai dari modul 1. Nah di sini modul 1 gue bikin nggak ada karena modul 1 itu kan introduction tentang Cisco dan Cisco Packet Tracer gitu kan. Nah untuk introduction itu udah gue bikin 2 video di playlist yang lab Cisco Packet Tracer, jadi teman-teman tinggal lihat di video sebelumnya aja. Sekarang kita langsung masuk ke modul 2 yaitu iOS Navigation. Jadi di Cisco Packet Tracer itu kan config-nya itu pakai CLI. Nah, di config CLI itu ada 3 struktur mode. Yaitu pertama user X mode, yaitu dengan kurung tutup segitiga. Jadi kalau misalnya kita tanda tanya, nah hanya dikit nih yang bisa dilakukan oleh di user X mode gitu. Contoh bisa misalnya ngeping, terus resume atau exit gitu, atau enable. Nah sekarang kita masuk ke fitur ke mode privilege. Nah di sini ada keterangannya kalau misalnya kita mau masuk ke ke mode privilege, kita melakukan command enable. Atau misalnya kalian bisa singkat dengan ENA. Jadi kalian nanti masuk ke mode privilege. Jadi kayak gitu. Nah di sini di video ini gue nggak ngebahas secara detail karena juga ada videonya juga. Di sini cuman ngebahas review aja. Teman-teman juga pasti udah ada yang tahu. Jadi sedikit aja di sini. Terus kalau misalnya kita mau lihat, tinggal klik tanda tanya, enter. Karena di sini ada more, itu masih banyak, kita enter. Nah di menu di mode privilege ini sudah lebih banyak yang bisa dilakukan gitu, karena sudah hampir mirip dengan menu config. Cuman kalau menu config lebih kompleks lagi, lebih banyak lagi yang bisa dilakukan gitu. Contoh kalau kita mau masuk ke itu, kita configure untuk masuk ke menu configuration atau ke mode. Ya udah gue bilangnya menu aja ya, gue usah mode. Kayaknya ribet, salah mulu. Jadi kita masuk ke menu config, berarti config figur terminal gitu. Atau misal bisa kalian singkat kalau mager config di config T. Jadi kayak gitu teman-teman. Kita tanda tanya lagi. Jadi kalau di menu global ini atau menu config ini adalah menu inti untuk kita melakukan konfigurasi di dalam sebuah sistem router atau switch gitu. Jadi kayak misalnya kita masukin IP address, terus kita bikin firewall, bikin access list atau lain sebagainya gitu. Adanya di menu config. Jadi kayak gitu aja teman-teman untuk pembahasan dan review di iOS navigationnya. Sekarang kita masuk ke command struktur. Jadi di komennya itu ada di komen Cisco yang selama ini kita gunakan CLI itu ada strukturnya. Ada prompt, ada comment, keyword sama argumen ini hampir sama. Contoh ya, ketika kita melakukan exit dulu ya, kita exit. Nah, yang ini masuknya from, yang ini comment.
Kita lihat lagi. Nah, komen. Jadi komen itu adalah yang sudah ditentukan oleh si Cisco Packet Tracer ini, yang sudah ditentukan oleh Cisco IOC ini. Jadi kita masukin komen yang udah ditentukan nih. Kalau misalnya kita exit ya berarti masukinnya harus ada exit di mana? Di mode iOS yang ini gitu. Kalau misalnya nggak ada kata-kata exit, terus misalnya kita ngasal gitu, misalnya n, kan nggak ada kan? Karena komen n ini tidak ditentukan dan emang tidak ada gitu di Cisco iOS yang ini. Nah kalau misalnya kalian kesalahan kayak gini, nggak bisa diapain nih, mau di enter mau diapain nggak bisa tuh. Kalian tinggal Ctrl Shift 6 tuh, terus bisa kembali normal lagi gitu. Nah terus di sini ada lagi nih contoh, misalnya kita masuk ke config, terus kita ingin masuk ke interface FA01. Nah suite config-nya ini masuknya ke prompt, terus interface-nya itu masuknya ke comment, keyword-nya masuknya ke FA01, artinya keyword-nya itu tujuannya kita mau kemana. Kalau misalnya kita ada di menu interface, nah maksudnya ini interface apa gitu yang mau dituju, atau ke interface FA01 atau interface lainnya gitu. Nah jadi untuk ini di sini aja dulu, sampai situ dulu untuk komen strukturnya. Sekarang kita masuk ke basic device configuration. Sekarang kita masuk ke basic device configuration. Nah di sini basicnya ada device name, kita ganti nama hostname, password, enkripsi sama banner. Langsung aja kita ke Packet Tracer. Contoh misalnya di sini kita membuat yang namanya hostname, kita mengganti hostname-nya dulu. Berarti masuknya ke menu global, karena hostname-nya ada di global nih, di menu config. Nah di sini nah kita ganti hostname, misal nama routernya kita ganti menjadi router A gitu, otomatis dia langsung terganti namanya. Fungsi hostname ini ya untuk melakukan identifikasi di nama sebuah perangkat jaringan, maupun itu switch atau router, supaya kalau misalnya kita mempunyai banyak router atau banyak switch, kita bisa menandakan dengan identitas, ini namanya router apa, ini namanya switch apa gitu, biar nggak bingung kalau misalnya kita udah banyak router atau switchnya. Terus kita masukin password untuk melakukan akses ke router atau switch. Di sini ada dua jenis password, ada enable password. Misalnya langsung kita masukin passwordnya 123 misal, sama enable secret admin. Nah ini nggak boleh sama, jadi ini adalah dua perbedaan untuk membuat password, dua jenis gitu. Kalau kita do show run, kenapa pakai do? Jadi kan sebenarnya show itu kan adanya di menu privilege atau mode privilege. Kalau kita ingin menjalankan komen yang ada di privilege tapi kita menjalankannya di mode config, kita harus melakukan atau menambahkan komen do gitu. Terus kita enter. Perbedaannya kalau misalnya kita pakai enable password, itu password kita tidak dienkripsi. Nah, kalau misalnya kita pakai secret password tadi, yang admin itu, ini dienkripsi gitu, jadi karakter-karakter. Jadi ketika ada yang misal attacker itu mau masuk, mau ngehack, tinggal do show run itu kita itu aja. Kita lakukan enable secret biar si attacker ini nggak tahu. Tapi kalau misalnya kita pakai enable password yang biasa ini, itu akan ketahuan passwordnya. Gimana caranya supaya password ini kita enkripsi? Ada juga caranya. Caranya cukup kita tambahkan service password strip encryption. Nah, ketika kita do show lagi, jadi berubah, di enkripsi lagi gitu. Jadi nanti kalau misalnya ada attacker bingung dia passwordnya apa, karena sudah di enkripsi gitu. Oke, sekarang ngapain? Sekarang banner message atau istilahnya itu kayak
ucapan keterangan lah, kayak ucapan selamat datang gitu. Bikinnya masih sama di menu config, misalnya banner motd, terus kita pagar aja, misalnya selamat datang di router. Nah, di sini untuk mengakhiri ini kita tinggal masukin pagar. Kalau misalnya teman-teman pakainya yang lain bisa gitu, nggak harus pagar. Terus kita enter. Nah, kalau udah ngecek ya, kita tinggal exit, lalu ada keterangan selamat datang di router gitu. Nah, itu kita udah sampai sini di basic device configuration. Sekarang kita melakukan save configuration. Jadi save configuration ini ada dua cara. Enable. Masukin passwordnya. Oh iya, yang tadi ya. Password yang pertama itu 123, password yang kedua admin. Karena kita tadi bikin 2 password, jadi masukinnya 2 password. Itu ada 2 cara. Ada copy run start atau copy running startup config. Itu sama aja. Terus kita enter. Terus ada juga write gitu. Ada 2 cara. Terus kalau misalnya kita mau menghapus konfigurasinya, kita tinggal write eraser. Habis itu setelah di write eraser, misal kita contoh hapus ya, write eraser, enter, terus kita reload, enter. Nah, kan otomatis dia restart nih. Yang itu nanti config-nya akan hilang. No. Nah, bannernya hilang, terus passwordnya juga hilang, hostname-nya juga hilang. Salah, Ctrl Shift 6. Enable. Jadi kayak gitu teman-teman. Terus configuration IP address. Jadi kita melakukan configuration. Nah, di sini ada pakai apa aja nih? Komputer sama router sama VLAN. Jadi ini routernya ada, terus kita pakai komputer, terus satu lagi pakai VLAN. Kita dari yang gampang dulu. Yang gampang itu udah pasti komputer. Kita masuk ke komputernya, terus kita pilih menu desktop, kita IP address. Misal IP-nya 10.10.10.1, prefix-nya /24, berarti subnet max-nya 255.255.255.0. Udah kayak gitu. Masukin IP address di PC. Terus kalau misalnya kita masukin IP address di router, nah router ini kan interface-nya kalau kita lihat di menu config ini banyak nih, ada 0/0, FA1/0 serial dan sampai FA5/0. Jadi kita contoh misalnya kita masuk dulu ke interface. Nah kita pilih misalnya FA 0/1 0/0. Terus tinggal masukin IP address 10.10.10 titik misal 1. Netmax-nya 255.255.0. Udah gitu cara masukin IP address di router. Kalau misalnya router ini terhubung dengan PC misalnya, nah di sini kan ada kabel nih. Misalnya kita pakai kabel otomatikal aja. Nah ini kan mati ya. Untuk menghidupkan link interface yang terhubung antara FA0/0 sama FA0, kita tinggal menambahkan command no shutdown atau no sh singkatannya. Jadi nanti link interface-nya jadi hijau atau hidup gitu. Nah sekarang kita masukin IP address di suite. Bisa nggak sih? Bisa, tapi hanya suite manageable. Jadi suite manageable itu adalah suite yang bisa kita manage gitu.
Jadi kan ada dua suite yang berbeda tuh, ada suite unmanaged sama suite manageable. Nah, suite unmanaged itu ya cuman nyolok terus ya udah, cuma buat colok-colok doang gitu. Tapi kalau suite managed ini bisa kita atur. Contohnya kita bisa melihat MAC address table, kita bisa bikin VLAN, kita bisa masukin IP address di VLAN gitu. Jadi kita enable COFT. Nah, di sini kalau kita mau masuk ke mau ngasih IP address di suite, kita harus masukin IP address-nya itu di VLAN gitu. To show VLAN. Di sini kan VLAN-nya cuman ada satu VLAN nih. VLAN-nya cuma ada satu, yaitu VLAN default. Jadi VLAN default itu adalah VLAN yang udah ada di settingan defaultnya suite itu. Jadi VLAN itu namanya VLAN 1. Cara masukin IP address di VLAN 1, kita tinggal masuk ke interface VLAN 1. Nah, terus kita masukin IP address. IP address-nya 10 10 10 1, next pass-nya 24. Nah, kalau udah tinggal di exit gitu. Jadi untuk video lab modul 1-3 basic network config, connectivity dan communication ini cukup sampai ini dulu. Nanti kita bikin part 2. Berarti cuma sampai ini ya, modul 2. Nah, modul 3-nya di video selanjutnya. Nanti gue juga nyari tambahan di dalam modul 3 ini, apalagi yang bisa dipraktekin di Cisco PTS. Jadi segitu aja dulu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kalau misalnya ada yang kurang bisa ditanyakan, kalau misalnya ada yang salah bisa dikoreksi. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat.